Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk melakukan praktikum penurunan tekanan uap. Pengertian penurunan tekanan uap larutan adalah suatu keadaan di mana tekanan uap larut akan turun akibat adanya zat terlarut. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Berikut ini adalah barang atau bahan-bahan yang akan dipakai untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada sendok 3 buah, gelas 3 buah, gelas ukur 1 buah, garam, air, tutup gelas 3 buah, dan yang terakhir ada cuka. Langkah kerja yang pertama adalah siapkan gelas yang telah diberi nama. Yang pertama, air tambah garam, air tambah cuka. Yang ketiga, air murni. Yang kedua adalah masukkan air ke setiap gelas sebanyak 120 ml. Setelah menambahkan air ke setiap gelas, lalu masukkan 1 sendok garam di gelas yang bernamakan air tambah garam. Masukkan 1 sendok garam ke air. Sini. Sehabis itu masukkan 1 sendok cuka ke dalam gelas yang bernamakan air tambah cuka. Selanjutnya, tutup gelas menggunakan tutup gelas tadi. Lalu tunggu sampai semalaman atau sehari, lalu amati apa yang terjadi. Setelah didiamkan selama 1 hari, inilah hasilnya. Pada tutup gelas air murni memiliki paling banyak uap dibandingkan gelas yang lain. Pada tutup gelas air tambah garam memiliki uap air yang paling sedikit dibandingkan gelas yang lain. Pada tutup gelas air tambah cuka memiliki uap air yang sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni lebih besar daripada tekanan uap larutan cuka, dan tekanan uap larutan cuka lebih besar dibandingkan tekanan uap larutan garam. Pada gelas larutan air tambah garam memiliki gelembung-gelembung kecil, sedangkan gelas air murni tidak memiliki gelembung-gelembung kecil seperti pada gelas larutan air tambah garam. Pada gelas air tambah cuka pun tidak memiliki gelembung-gelembung kecil seperti gelas pada air tambah garam. Setelah melakukan pengamatan, apakah kalian penasaran tentang proses yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup gelas? Jadi, begini teman-teman, air dapat menempel pada tutup gelas karena adanya proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke sebuah wadah tertutup. Kenapa sih ada perbedaan jumlah butiran air pada gelas air murni dengan gelas yang berisi garam ataupun cuka? Ini terjadi dikarenakan perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut
yang menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap, sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut lebih besar, menyebabkan air lebih sulit untuk menguap, jadinya butiran airnya lebih sedikit karena molekul zat-zat terlarut saling menarik. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak zat terlarut yang dimasukkan ke pelarut menyebabkan semakin sedikitnya air yang menguap. Tujuan praktikum untuk membuktikan adanya peristiwa osmosis pada kentang. Tekanan osmosis adalah tekanan yang dimiliki oleh suatu benda untuk mempertahankan keseimbangan osmotiknya. Sementara peristiwa osmosis adalah peristiwa di mana partikel bergerak dari larutan encer atau larutan hipotonis melalui membran semipermeabel menuju ke larutan yang lebih pekat atau larutan hipertonis. Alat dan bahan yang akan digunakan ialah kentang yang telah dipotong seukuran, air garam, air biasa, dan penggaris. Langkah kerjanya ialah sebagai berikut. Pertama-tama siapkan kentang. Di sini ukuran kentang saya 4 cm, lalu air garam dan air biasa. Kedua kentang tersebut dimasukkan ke dalam air garam dan air biasa, lalu tunggu sampai 20 menit untuk melihat adanya perubahan. Setelah 20 menit, kentang yang berada di air garam mengalami penyusutan menjadi 3,5 cm. Sementara kentang yang dari air biasa mengalami pertambahan panjang menjadi 4,5 cm. Di sini terlihat bahwa kentang pada air garam mengalami pelunakan, sementara kentang yang dari air biasa menjadi mengeras. Hal ini dikarenakan pada gelas pertama atau gelas air biasa terjadi peristiwa osmosis di mana air biasa bersifat hipotonis, air-airnya masuk ke dalam kentang bersifat hipertonis sehingga kentang mengalami peristiwa turgid atau peristiwa di mana kentang mengalami pelebaran, pengerasan, dan pertambahan panjang. Sementara pada gelas kedua atau gelas pada air garam dan kentang, air garam bersifat hipertonis sementara kentang bersifat hipotonis. Sehingga air-air pada kentang berjalan keluar menuju air garam sehingga kentang mengalami pengerutan dan menjadi lunak. Kesimpulannya, peristiwa osmosis terjadi pada larutan yang bersifat hipotonis, yaitu air pada gelas 1 dan kentang pada gelas 2. Ke larutan yang bersifat hipertonis, kentang pada gelas 1 dan air garam pada gelas 2. Hal itu dikarenakan benda berusaha untuk mempertahankan kesetimbangan tekanan osmosisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Syabila Amanda dari kelas 12 IPA 1. Ingin mewakili kelompok saya dalam eksperimen kimia, yaitu membuat es mambo. Es batu dan baskom, susu, garam, dan plastik es mambo. Pertama-tama, siapkanlah susu dan plastik es mambo. Kemudian, tuangkanlah susu ke dalam plastik tersebut. Barulah setelah itu, ikat plastik es mambo dengan kuat. Ulangilah tahap sebelumnya hingga Anda memiliki jumlah es mambo yang diinginkan. Setelah itu, siapkanlah garam dan es batu. Lalu, taburkanlah garam pada es batu hingga merata. Terakhir, masukkanlah es mambo ke dalam wadah dan pastikanlah es mambo tersebut dikelilingi oleh es. Setelah beberapa jam, es mambo akan membeku. Kemudian, angkatlah.
Dari percobaan tersebut, dapat dilihat bahwa es batu yang telah ditambahkan garam dapat membekukan es mambo. Hal ini karena penaburan garam pada es batu menurunkan titik bekunya, yang mengakibatkan es batu menjadi sukar untuk meleleh. Dan keadaan inilah yang menyebabkan es mambo dapat membeku.